Kalau begitu Habib betul dong. Kalau Habib dan organisasinya mau terapkan syariat Islam di Indonesia, langsung saya jawab betul. Betul, 1000% betul. Saya akan berjuang. Indonesia bagaimana caranya ke depan, umat Islamnya menerapkan syariat Islam. Apa yang baik dari ISIS kita akui baik. Cita-cita mulianya menerapkan syariat Islam hal yang baik. Cita-cita mulianya untuk menegakkan khilafah Islamiyah hal yang baik. Cita-cita mulianya untuk melawan kezaliman Amerika Serikat dan sekutunya, cita-cita yang baik. Saya tanya, hal-hal yang baik dukung tidak? Dukung tidak? Takbir. Jangan mau kita diadu domba dengan ISIS, saudara. Sekarang ini banyak pihak-pihak menginginkan supaya kita bermusuhan dengan ISIS, betul? Supaya kita menggebuki ISIS, betul? Itu tidak akan dilakukan oleh FPI, saudara. Kalau pemerintah zalim, tentara jahat, polisi jahat, main tangkap, main tembak, rakyat hartanya dijarah, tanahnya dirampas, syariat Islam disingkirkan, saudara. Saya mau tanya, kira-kira besok perlu ada ISIS tidak? Perlu ada ISIS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan kita lihat dua video cuplikan daripada ceramah Habib Rizik Syihab pada tanggal 22 September 2025 dan video 4 tahun yang lalu. Mari kita akan coba analisa bagaimana makna yang terkandung di dalamnya. Apakah benar NKRI itu bersyariat hanyalah jalan tengah? Atau justru kedok tersembunyi menuju khilafah? Dan bagaimana posisi Habib Rizik serta FPI dalam isu ISIS yang ada di video kedua yang sempat meledak beberapa tahun lalu? Mari kita bongkar analisa seperti apa. Khilafah sebagai utopia politik, itu yang pertama. Khilafah selalu dihadirkan sebagai mimpi besar umat Islam, seolah-olah obat mujarab atas krisis moral dan politik bangsa. Tapi mari kita jujur, khilafah secara ideologis menolak negara bangsa, termasuk Indonesia. Artinya, ini sebuah bom waktu. Jika narasi ini menguat, maka konsensus Pancasila bisa runtuh dari Islam, ataupun dari dalam itu sendiri. Ambiguitas Habib Rizik dan ISIS yang kedua. Dalam ceramahnya, Habib Rizik tidak pernah mengutuk keras ISIS. Itu pada video tahun lalu ya, 4 tahun lalu ya. Bahkan ia berkata, jika negara zalim, maka besok perlu ada ISIS. Pernyataan ini jelas ambigu. Di satu sisi, ia ingin tetap aman dari tuduhan terorisme, tapi di sisi lain, ia menegaskan bahwa ISIS bisa jadi alat perlawanan umat. Inilah politik dua kaki, selalu ada pintu terbuka bagi narasi jihad global. Walau dibalut dengan retorika nasionalis. Kemudian yang ketiga, hari ini kita bicara adalah NKRI bersyariat, sebuah kamuflase politik. Setelah ISIS hancur di Timur Tengah, istilah khilafah menjadi sebuah hal yang sangat sensitif. Maka muncullah istilah baru, NKRI bersyariat. Habib Rizik bilang 1000% betul ia berjuang agar syariat ditegakkan. Itu dari video yang pertama, ceramah yang ada di Samarinda tanggal 22 September 2025. Tapi dengan catatan, tidak mengganti Pancasila. Tidak merobohkan NKRI. Inilah kamuflase politik. Kata NKRI dipertahankan, tapi isinya diisi dengan syariat. Bukan mengganti bendera, tapi mengganti isi negara. Inilah bahasa halus, jalan pintas menuju islamisasi politik. Kemudian yang keempat adalah bahaya bagi keutuhan bangsa. Khilafah frontal jelas berbahaya. Tapi NKRI bersyariat lebih berbahaya lagi karena merayap dari dalam. Ia tampak moderat, tampak bagus dari luar, tapi sesungguhnya menggoyang konsensus kebangsaan secara perlahan. Jika tidak dikawal, kita akan terjebak dalam polarisasi abadi. Pancasila versus syariat. Nasionalis versus Islamis.
Pertarungan ideologi ini akan menguras energi bangsa, memicu konflik horizontal, dan menggerus kepercayaan publik terhadap negara. Kemudian, apakah menolak khilafah Islamiyah atau NKRI Bersyarat itu sebagai anti-Islam? Mari kita lihat satu persatu. Khilafah tidak harus sama dengan Islam. Khilafah adalah sistem politik hasil ijtihad sejarah, bukan rukun iman atau rukun Islam. Sama aja dengan halnya mempercayai Habib itu adalah bukan bagian daripada rukun iman. Kemudian umat Islam bisa tetap muslim kafah tanpa harus hidup dalam sistem khilafah. Jadi menolak khilafah tidak sama dengan menolak Islam. Itu hanya menolak satu tafsir politik dari ajaran Islam. Kemudian NKRI bersyariat tidak hanya satu-satunya jalan syariat. Syariat Islam bukan hanya hukum pidana atau formalitas negara. Syariat juga mencakup akhlak, ibadah, muamalah, dan nilai keadilan. Kemudian, umat Islam di Indonesia sudah menjalankan syariat sehari-hari. Sholat, zakat, puasa, pernikahan, ekonomi syariah, dan seterusnya. Jadi, menolak NKRI bersyariat tidak berarti menolak syariat Islam, melainkan menolak politisasi syariat. Bahaya framingnya apa teman-teman? Kelompok pendukung khilafah sering memakai retorika. Kalau menolak khilafah berarti anti-Islam. Ini framing berbahaya. Karena membuat umat Islam saling tuduh kafir, munafik, atau liberal. Hanya karena berbeda pandangan politik. Sampaikan demikian, karena di video pertama itu jelas. Bahwasanya ada sebuah pertemuan antara pemuka agama termasuk Islam dan non-Muslim. Yang mengatakan bahwasannya pertanyaan yang menanyakan tentang NKRI bersyariat itu berasal dari golongan-golongan liberal. Inilah sebuah framing jahat di mana sebetulnya ini adalah jalur NKRI bersyariat, namun itu adalah sebuah jalur untuk berdirinya NKRI khilafah. Padahal Islam itu luas teman-teman. Ada banyak model negara berpenduduk mayoritas Islam. Indonesia, Malaysia, Turki, Mesir, Arab Saudi, semuanya berbeda sistem, tapi tetap Muslim. Nah, kedudukan Pancasila bagaimana? Pancasila tidak bertentangan dengan Islam, karena sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ulama pendiri bangsa ikut merumuskan Pancasila, bahkan melalui Piagam Jakarta. Artinya, menjaga Pancasila adalah bagian dari menjaga kesepakatan ulama dan umat Islam sendiri di masa lalu. Bukannya mereka mengaku hari kemerdekaan itulah hasil musyawarah atau hasil masukan daripada habaib, tapi habaib harusnya hadir dong di dalam merumuskan dasar daripada negara, merumuskan Pancasila dan seterusnya. Kemudian, bagaimana setelah kesimpulan utamanya? Menolak khilafah tidak anti-Islam. Itu hanya menolak satu sistem politik yang historis, bukan ajaran pokok agama. Jadi jangan di-framing bahwasanya menolak NKRI bersyariat atau menolak khilafah itu adalah anti-Islam. Menolak NKRI bersyariat juga bukan anti-syariat. Itu menolak syariat dijadikan alat politik, bukan menolak ibadah dan hukum Islam yang sudah berjalan. Justru memakai isu khilafah atau NKRI bersyariat untuk menuduh orang lain anti-Islam adalah politik identitas berbahaya. Dan kelompok mana yang sering menggunakan politik identitas yang bisa memecah belah umat dan bangsa. Jadi sebenarnya pertanyaan yang lebih tepat adalah, apakah kita mau Islam dijadikan pedoman moral umat? Atau dijadikan alat politik untuk kekuasaan. Nah, jadi kesimpulannya secara total apa yang saya sampaikan, pertanyaannya bukan lagi apakah khilafah atau NKRI bersyariat itu bisa berdampingan dengan Pancasila. Pertanyaannya adalah apakah kita rela konsensus bangsa yang dirajut dengan darah dan air mata leluhur kita digadaikan demi utopia politik segelintir kelompok. Tentunya teman-teman juga paham kelompok mana yang dengan slogan, ya, dengan kampanye NKRI bersyariat ataupun khilafah untuk negara Indonesia. Jawabannya akan menentukan
Indonesia tetap utuh atau perlahan runtuh? Mari kita simak video lengkap dari Habib Rizik. Kita simak. Berkaitan dengan ini, saya pernah diundang berdialog dengan beberapa pendeta, saudara. Ada yang Protestan, ada yang Katolik. Kita duduk, kita diskusi, saudara. Mereka tanya, Habib Rizik, saya mau tanya, apa betul Anda ini bersama organisasi Anda, ketika itu namanya Front Pembela. Ini yang nanya bukan sembarang orang, saudara. Jadi ada beberapa pendeta, beberapa tokoh agama, dan ada beberapa cendekiawan dari kalangan mereka. Saya jawab, kalau saya sebut NKRI bersyariah, bukan berarti NKRI diubah, bukan. NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap kita sama pertahankan. Dan bukan berarti Pancasila diganti, bukan. Mana mungkin umat Islam mengganti Pancasila? Wong Pancasila itu sendiri lahir dari ulama mereka kok. Jadi maksud Habib dengan NKRI bersyariah itu apa sih? Ya sama lah kalau saya katakan NKRI bermartabat, NKRI saudara bernilai. Nah, itu bukan merubah NKRI, tapi ingin mengisi NKRI supaya berwibawa. NKRI bernilai berarti ingin mengisi NKRI supaya NKRI bernilai. Saudara, NKRI bersyariat maksudnya ingin mengisi NKRI dengan syariatnya umat Islam. Dia tanya lagi, kalau begitu Habib betul dong. Kalau Habib dan organisasinya mau terapkan syariat Islam di Indonesia, langsung saya jawab betul. Betul, 1000% betul. Saya akan berjuang. Indonesia bagaimana caranya ke depan, umat Islamnya menerapkan syariat Islam. Ada pertanyaan menarik, ini yang nanya gantian ya kawan. Nah, salah satu dari mereka apalagi nanya, waduh Habib, kalau Indonesia pakai syariat Islam bagaimana nasib kita? Kita disunat semua dong. Dia bilang disunat, dihitan. Yang satu lagi ngomong, iya Habib Rizik, nanti kalau Indonesia pakai syariat Islam, nasib gereja kita bagaimana? Gereja kita semua dihancurkan dong. Habib Rizik, kalau nanti Indonesia jadi pakai syariat Islam, berarti kita yang bukan Islam mesti keluar dong dari Indonesia. Mereka tanya, coba jawab kami, berikan penjelasan kepada kami Habib. Nah di situ sebelum saya jawab, saya tanya dulu. Maaf, saya mau jawab. Tapi saya mau tanya dulu nih. Anda dapat pikiran-pikiran ini dari mana? Anda dapat pikiran kalau pakai syariat Islam, semua di luar Islam dikhitan, disunat-sunatin. Kalau jadi syariat Islam nih Indonesia, menerapkan syariat Islam, gereja semua ditutup. Semua orang di luar Islam diusir. Itu pikiran itu dari mana? Saya tanya dulu. Dia jawab, saudara. Kami juga diskusi, bukan hanya sama Habib Rizik. Sama siapa Anda berdiskusi? Saya mau tanya, disebutkan. Saya berdiskusi kepada si A, si B, si C, si D. Disebut ada 5 sampai 6 orang. Begitu disebut, saya senyum. Ya udah, saya paham. Itu orang-orang yang Anda ajak diskusi, itu semuanya golongan liberal yang selama ini memang selalu mencurigai syariat Islam dan memfitnah syariat Islam. Terus mereka bilang, tapi mereka orang Islam juga Habib. Iya, betul. Di kalangan umat Islam sendiri ada yang gak paham Islam tapi sok tahu soal Islam, saudara. Kira-kira jelas gak? Itu nama-nama yang disebut saya kenal semua, saudara. Emang tokoh liberal Indonesia. Saudara, dulu saya sebutnya ini tokoh Anus, saudara, aliran Nusantara. Disingkat, nggak usah sebutin Anus itu apa ya.
Saya bilang kepada mereka, enggak betul, enggak begitu. Kalau syariat Islam berlaku di Indonesia, orang-orang non-Islam bahkan kami lindungi, kami jaga, kami berikan kebebasan untuk mereka beribadah dengan caranya. Kami jaga, kami lindungi rumah ibadah mereka, enggak boleh ada yang ganggu. Dan kami jamin bahwa umat di luar Islam tetap bebas dalam kehidupan beragama di Indonesia, tidak akan diusir oleh umat Islam. Bahkan kami jamin, kami nggak bakal paksa orang di luar Islam menjalankan syariat Islam. Tidak, karena dalam Islam kita punya prinsip la ikraha fiddin, nggak ada paksaan dalam urusan agama Islam ini, sudah. Terus mereka masih ragu-ragu, saudara. Ya tapi bagaimana Habib, ini kan yang ngomong tokoh ini, fulan ini kan dosen di universitas ini, yang ini juga kiai ini punya pondok pesantren, yang ini begini, yang ini begitu. Jadi yang merusak pemikiran orang di luar Islam dari Islam juga, saudara. Orang Islam juga yang bikin rusak, yang nakut-nakuti orang di luar Islam, saudara. Kurang ajar. Pantas saja orang-orang di luar Islam begitu takut kalau dengar syariat. Kira-kira jelas tidak? Paham? Tapi nggak usah nanya nama-namanya ya, saudara, nggak usah nanya nama-namanya, saudara. Tapi saya jadi tahu, oh begitu cara ada cendekiawan Muslim yang memberi penjelasan kepada orang di luar Islam dengan cara yang tidak benar, saudara. Nah akhirnya mereka tanya, baik Habib, kalau sekarang Habib betul-betul mau NKRI bersyariah, Indonesia menerapkan syariat Islam, apa yakin nih ada jaminan kami nggak dipaksa ikut syariat Islam? Lagi pula kenapa sih agama dibawa-bawa ke urusan negara? Kita kan NKRI, kan kita bernegara nih Habib, jangan bawa-bawa agama. Biarlah kami yang Kristen bawa agama kami di gereja, biarkan yang Islam bawa agamanya di masjid. Saudara, lagi-lagi ini mereka dengar omongan begini ya dari anus-anus itu sendiri, saudara. Saya sampaikan kepada mereka, maaf bapak-bapak pendeta, tuan-tuan yang saya hormati, Islam ini agama yang sempurna, kamil, semua aturan hidup ada dalam Islam. Dan Islam ini agama yang syamil, lengkap. Urusan apa aja diatur dalam Islam.